Hadir. Asifiro hadir. Wahyu Ismail Hadir. Siti Ayu hadir. Lintang Keisha hadir, Bu. Apa ada yang Ibu bermandu ya katanya? Saya Bu. Absen berapa, Mbak? Absen 20. Oh ya, dari polisi ya? Ya. Oke, berarti hari ini masih semua ya? Ya, Bu. Pada pembelajaran hari ini, Ibu mau menjelaskan tentang sistem keasikan. Ibu mau menjelaskan ada beberapa bab. Yang pertama ada konsep dasar keasikan, yang kedua ada sistem klasifikasi asik, dan yang ketiga ada alat-alat keasikan. Sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya nih. Semisal ya, bayangkan kalau di sebuah perusahaan itu menyimpan beberapa arsip atau dokumen yang penting, tetapi pada sistem penyimpanannya tidak disimpan dengan baik. Hal tersebut apa yang akan terjadi? Ini dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Afifah? Yang pertama, kesulitan menemukan dokumen. Karyawan akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari dokumen tertentu yang bisa menghambat pekerjaan dan penurunan produktivitas, dan akan kehilangan data penting. Arsip yang tidak dikelola dengan baik bisa rusak, hilang, atau bahkan dicuri. Ini bisa berdampak buruk pada operasional perusahaan karena juga menyangkut informasi rahasia. Ya, betul sekali. Kalau di sebuah perusahaan tidak menyimpan dokumen atau arsip dengan baik, maka karyawannya akan kesulitan dalam menemukan dokumen. Mungkin ada beberapa arsip data yang penting tersebut akan hilang. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan konsep dasar dari arsip terlebih dahulu. Jadi arsip yaitu proses pengelolaan data atau dokumen secara sistematis yang dimulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pemusnahan arsip agar mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Terdapat pengertian dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 9 tentang kearsipan yang menjelaskan arsip adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusunan arsip dalam suatu sistem yang teratur dan sistematis. Selanjutnya ada tujuan dari arsip. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama ada menyediakan informasi secara akurat dan cepat. Yang kedua ada menjaga keamanan dan keberlangsungan informasi. Yang ketiga ada efisiensi administrasi. Yang keempat ada mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kelima ada sebagai sumber sejarah maupun dokumentasi. Berikut ada fungsi-fungsi kearsipan. Ada yang mau Ibu bantu untuk membacakan fungsi-fungsi kearsipan? Ibu tunjuk aja ya. Mbak Siti Ayu bisa membacakan tentang fungsi penyimpanan. Fungsi-fungsi arsip yang pertama adalah fungsi penyimpanan, yaitu menyimpan arsip dengan sistem yang terstruktur dan mudah diakses, memastikan arsip tetap aman dan tidak hilang. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, selanjutnya ada fungsi pengelola informasi, yaitu mempermudah akses informasi dengan sistem kearsipan yang jelas. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengamanan dan perlindungan arsip, yaitu arsipnya itu dilindungi dari adanya kerusakan maupun kehilangan atau pencurian maupun pemalsuan. Berikutnya ada fungsi pemeliharaan arsip, yaitu untuk menjaga kualitas arsip agar tetap terbaca dan tidak rusak. Selanjutnya ada fungsi penyusunan arsip yang mengelola arsip dengan menentukan masa simpan serta pemusnahan sesuai prosedurnya. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pengambilan keputusan. Pada arsip ini disimpan datanya secara historis yang digunakan sebagai bahan analisis serta perencanaannya. Setelah Ibu menjelaskan fungsi-fungsi kearsipan, Ibu mau dari teman-teman ada yang menjelaskan ulang dari fungsi-fungsi arsip tersebut. Ibu tunjuk aja ya.
Ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Ini semua Iya, baik-baik aja. ada fungsi penyimpanan, yang kedua ada fungsi pengelolaan informasi, yang ketiga fungsi pengamanan dan perlindungan arsip, yang keempat fungsi pemeliharaan arsip, yang kelima ada fungsi penyusupan arsip, dan yang terakhir ada fungsi pengambilan keputusan. Terus sekali berarti dari tadi Mbak Keisha memang benar-benar mengerti ya materi yang Ibu sampaikan. Kemudian ada macam-macam sistem penyimpanan arsip. Di sini ada 5 sistem penyimpanan arsip. Yang pertama ada sistem abjad atau alfabetis. Dari sistem ini tuh sistem yang mengelola dokumen sesuai dengan nama pemiliknya. Biasanya itu nama awalan dari suatu dokumennya. Ini bisa digunakan sebagai dokumen individu maupun terkelompokkan. Yang kedua ada sistem subjek, yaitu sistem penyimpanan arsip tentang pokok permasalahan yang nantinya dipisahkan ke daftar-daftar klasifikasi, kemudian diidentifikasi masalahnya yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada sistem tanggal atau kronologis, yaitu sistem penyimpanan yang mengatur berkas tersebut sesuai dengan urutan tanggal, bulan, dan tahunnya, di mana tanggal penerimaan surat tersebut biasanya menjadi acuan utama untuk diperhatikan. Selanjutnya ada sistem wilayah atau geografis, yaitu sistem penyimpanan yang pembagiannya itu sesuai dengan wilayah atau daerah yang tercantum sebagai alamat dalam suratnya. Dan yang terakhir yaitu ada sistem nomor. Sistem ini tuh sesuai dengan kode nomor yang pengganti dari nama orang maupun badan, atau disebut juga dengan indirect filling system, merupakan penentuan nomor yang akan digunakan. Perlu pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis peralatan arsip. Yang pertama ada lemari arsip. Lemari itu biasanya dapat ditemukan di perpustakaan maupun di perkantoran atau di sekolah-sekolah. Jadi lemari arsip itu merupakan peralatan arsip yang digunakan sebagai wadah penyimpanan berbagai jenis arsip maupun dokumen. Yang kedua yaitu ada rotary. Rotary itu berbentuk seperti lingkaran dari alat penyimpanannya, yang berfungsinya sama, tetap sebagai menaruh dokumen atau arsip, tetapi dioperasikannya itu dengan cara berputar. Jadi kalau kita mau mengambil dokumen tersebut, kita harus mencari sesuai nama objeknya. Yang ketiga yaitu ada ordner. Ordner itu sebuah map besar yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar dokumen maupun surat seperti ini. Yang ketiga ada stapler atau biasanya disebut dengan staplers, merupakan alat yang berguna sebagai penyatu terhadap beberapa lembar dokumen atau berkas sehingga berkas tersebut menjadi satu dokumen gitu, dan terlihatnya menjadi lebih rapi. Yang kelima ada numerator. Ini tuh sebuah alat kearsipan yang berbahan logam dengan gambar yang mirip dengan gambarnya stempel, akan tetapi dilengkapi dengan penomoran yang dimulai dari 4 sampai 6 digit dan dapat memiliki angka besar maupun kecil. Selanjutnya yaitu ada sticky notes. Sticky note itu merupakan label yang berwarna-warni, kayak biasanya kalian menulis ditaruh di kamar-kamar sebagai motivasi atau ya sekedar catatan-catatan. Dari sticky note atau label ini tuh sarana yang digunakan untuk memberi judul pada ungkiran kertas, kemudian menempelkannya pada bagian folder. Oke, penyampaian materi pada hari ini sudah selesai. Ibu mau kasih games ini kepada kalian. Jadi gamesnya itu berkelompok, satu kelompok isi 2 berpasangan. Ibu minta maju, kalian ada 4 pasangan kelompok. Bebas ini pilihnya secara bebas aja, cewek cowok maupun cewek
Sama Wahyu aja. Ibu kan punya dua kertas. Yang kecil itu ini tuh jawaban dari clue yang ada di kertas ini. Jadi semisal Mbak Ayu itu sebagai yang menjawab, terus Mbak Afifah yang memberikan clue kepada Mbak Ayu, nanti Mbak Ayu yang menjawabnya. Afifah, saya beri clue dari pertanyaan tersebut. Mbak Ayu, saya izin untuk menempatkan jawabannya di dalam boleh? Boleh ya, Mbak? Sini, Mas, sudah sini dan teman-teman yang berat. Nanti Mbak Afifah akan membacakan clue yang ada di kertas ini. Ya, Mbak Ayu itu ya, jangan lupa itu ya. Untuk clue yang pertama, benda ini digunakan untuk penyimpanan dokumen atau tetap rapi dan mudah. Clue yang kedua, biasanya terbuat dari karton tebal atau plastik atau logam. Dan yang ketiga, barang ini sering digunakan di kantor atau di sekolah. Nah, benda apakah itu Mbak Ayu? Makasih. Betul apa enggak? Betul. Benar. Betul, jawabannya makasih. Jadi makasih itu biasanya ditemukan di kantor maupun di sekolah, yang terbuat dari plastik maupun berbahan logam, dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut terlihat rapi dan mudah ditemukan. Terima kasih ya Mbak Ayu sama Mbak Afifah. Nanti yang dapat akan Ibu tambahin nilainya ya. Kalau jawabannya salah, Ibu kasih dulu. Enggak, nanti yang salah nggak dapat nilai. Ini siapa yang mau menjawab? Nanti Mas Rema yang mendapatkan dulu. Mas Rema dapat jawabannya. Sudah siap? Iya. Clue yang pertama. Benda ini berbentuk kotak besar dengan beberapa laci dan biasanya digunakan di kantor untuk menyimpan aksi penting. Apa itu? Salah. Salah. Clue yang kedua. Terbuat dari logam atau kayu, memiliki kunci pengaman serta dapat menampung banyak dokumen. Kemudian yang ketiga biasanya diletakkan di ruangan administrasi. Apa itu? Apa Mas Ayu? Di kabinet. Oke, Mas Ayu sama Mas Rema dapat poin ya dari dulu. Ada satu lagi nih, Mas Ayu sama Maju. Mbak Mary sama Mbak Lina mau? Ya. Mau nggak dapat poin ya? Ya udah balik aja deh sama Mbak Lala. Iya, satu saat yang paling sulit. Siapa yang mau kemana, Kak? Mbak Lala yang mendapatkan dulu, Mbak Aca di sebelah sini. Oke, Mbak Lala sekarang membacakan dulu yang pertama. Clue yang pertama, benda ini berbentuk buku tebal dengan pengait di bagian tengahnya untuk menyimpan dokumen berlubang. Clue yang kedua, biasanya digunakan untuk menyusun dokumen dalam jumlah besar agar lebih rapi dan tidak tercecer. Maafkan sih. Apa Mbak Aca? Maafkan sih. Makanya apakah benar jawabannya? Salah. Apa ya Mbak lagi? Apa? Ya benar. Jawabannya adalah ya, games itu udah selesai nih.
Oleh karena itu, pemilihan metode klasifikasi serta jenis penyimpanan arsip yang tepat sangat penting dalam mendukung perencanaan investasi dan operasional pada suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Baik, itu tadi materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian waktu lulus ya. Amin. Sekolah, terus habis itu kerja, mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan bidang kalian. Amin. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Ibu minta ketua kelasnya untuk menutup doa pembelajaran, doa pertemuan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf bila